lagi dalam acara Geku Giku, Gerejaku Giranganku, di kanal YouTube GKB GKI TV bersama saya, Mika, tim aktivitas Sekolah Minggu GKI Kepaduri. Geku Giku memberikan alternatif aktivitas orang tua dan anak yang sesuai dengan kurikulum Sekolah Minggu dari Bina Warga. Geku Giku, Gerejaku Giranganku. Yuk Papa Mama, kita ajak anak-anak untuk beraktivitas di hari Minggu supaya firman Tuhan yang telah didengar dapat terus diingat. Tapi sebelumnya, saksikan dulu yang penting juga buat Papa Mama, yaitu mini parenting. Ayah dan Bunda jumpa lagi dalam acara Mini Parenting. Topik kita kali ini adalah prokrastinasi pada anak. Bagaimana mengatasinya? Saya Arthur Hoai dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana. Prokrastinasi menjadi bagian yang melekat pada diri setiap individu. Hal ini bisa muncul karena ada komponen psikologis, yakni emosi yang tidak baik yang dialami individu sehingga muncul keinginan untuk menunda dan tidak mau menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Nampak juga prokrastinasi bukan saja terjadi pada orang dewasa. Anak juga bisa mengalami prokrastinasi. Muncul sikap menunda-nunda tugas oleh anak, bisa jadi muncul karena adanya tuntutan besar yang orang tua berikan tanpa diimbangi dengan waktu istirahat yang seimbang, menyebabkan anak menjadi tidak berdaya dan akhirnya berubah menjadi malas dan melarikan diri dari tugasnya. Di sisi lain, proses pemanjaan yang diberikan oleh orang tua secara berlebihan bisa memicu prokrastinasi pada anak. Nilai pengasihan orang tua yang tidak mau anaknya menjadi mandiri juga membuat anak akan menjadi malas dan menjadi prokrastinator. Apabila ini dibiarkan terus-menerus akan berdampak pada karakter anak di masa depan, di mana anak akan cenderung menjadi individu yang tidak produktif, kepercayaan diri menjadi rendah, menurunnya potensi diri, keberartian diri menjadi buruk, bahkan bisa berdampak pada masalah kesehatan fisik dan mental anak. Maka dari itu, ayah dan bunda perlu mendampingi dan membina anak secara berkala dan holistik agar anak tidak menjadi prokrastinator dini. Berikut beberapa hal yang bisa ayah dan bunda lakukan untuk mencegah anak tidak menjadi prokrastinator. Yaitu, pertama, berikan tugas secara bertahap kepada anak. Jika anak mulai terbiasa, barulah tambahkan tugas-tugas yang lain sesuai potensi dan kebutuhan anak. Kedua, waktu belajar istirahat dan bermain harus diberikan secara seimbang, agar anak bisa meminimalisir tingkat stres yang dialami melalui aktivitas yang disukainya. Ketiga, ajarkan anak tentang manajemen waktu yang baik. Dalam hal ini, kontrol harus diterapkan oleh orang tua. Keempat, siapkan sarana yang dibutuhkan anak yang memungkinkan dapat dijadikan sebagai strategi menyelesaikan masalah. Ingat ya, ayah dan bunda, jika ingin anak kita terhindar dari karakter prokrastinasi, maka sebisa mungkin ayah dan bunda punya komitmen yang tinggi dalam pendampingan terhadap anak, khususnya ketika anak sedang melakukan aktivitasnya. Demikian tips pendek mengatasi prokrastinasi pada anak. Jika memiliki pengalaman tentang mendampingi anak, ceritakan tips menarik ayah dan bunda di kolom komentar yang sudah tersedia. Termasuk juga jika ada permintaan tentang tips parenting yang lain. Bila ayah dan bunda membutuhkan ide tentang aktivitas bersama dengan anak, silakan lihat acara Geku Giku di kanal YouTube YKB GKI TV.
Selamat berproses bersama anak-anak ayah dan bunda. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Papa Mama, topik sekolah minggu menurut kurikulum dari Bina Warga masih berlanjut pada kisah Tuhan yang menyelamatkan bangsa Israel. Kali ini judulnya adalah Tuhan membebaskan bangsa Israel. Berdasarkan bacaan Alkitab Keluaran 14 ayat 15-31, banyak kisah ajaib yang Tuhan tunjukkan melalui kisah penyelamatan bangsa Israel. Tuhan dapat memakai siapa saja seperti Sifra dan Pua, bayi Musa, putri Firaun, Harun, Miriam untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tuhan juga dapat memakai apa saja untuk menunjukkan kuasanya. Api, tongkat, katak, nyamuk, ular, dan masih banyak lagi. Kali ini Tuhan memakai lautan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Ayo kita ajak anak beraktivitas sambil menolong anak mengingat bahwa Tuhan membebaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir melalui peristiwa laut yang terbelah. Aktivitasnya adalah geku-giku. Kita ajak anak membuat buku cerita lipat seperti ini. Bahan-bahannya: krayon, gunting, penggaris, alat tulis, lem, kertas. Cara membuatnya, kita ambil penggaris dan pensil. Kita tandain 14 kali 28. Kita ambil gunting. Lalu kita lipat ini menjadi 2. Terus lipat lagi. Lipat lagi. Lipat ke dalam, dibuka, kita lihat di tengah ada kotak kecil yang setanda X. Ini kita mau gunting. Cara gunting tadi kita gunting. Setelah seperti ini, kita mau menggambar. Kita ambil krayon. Pertama, kita gambar panah.
Terus kita gambar panah lagi sebelah sini. Terus kita panah. Terus kita gambar. Lalu kita gambar orang hati dulu ya, hati. Di sini kita juga gambar hati. Terus kita gambar orang smile. Lalu kita gambar orang nyebrang. Kita kasih ombak. Kita gambar lagi sebelah sini. Lalu kita balik kertasnya. Kita gambar laut di sini. Terus kita gambar Nusa dan laut. Kita kasih tongkatnya Musa. Tongkatnya Musa terus laut. Terus kita gambar bangsa Israel yang kebingungan.
Kita ambil lem. Kita lem dulu. Sekarang aku mau ngajarin cara ngelipatnya. Kita cari gambar laut dan musa. Kita gabungkan seperti ini. Lalu kita balik. Orang yang tanda tanya sebelah yang gambar bajunya kuning, kita lipatkan ke dalam. Seperti ini. Jadi deh. Setelah selesai membuat buku cerita lipat, ajak anak melipat sambil bercerita. Mulai dari orang Israel yang bingung karena di depannya lautan yang luas dan di belakangnya adalah tentara Mesir. Nah, lalu kita lipat lagi ke atas. Seperti ini. Namun, Tuhan menunjukkan kepada Musa bahwa ia dapat menyelamatkan dengan cara kita lipat lagi ke samping. Seperti ini. Ia dapat menyelamatkan dengan cara membelah lautan. Lalu kita lipat lagi. Seperti ini. Dan orang Israel dapat menyeberang dengan selamat. Lalu kita lipat lagi. Dan selamat juga dari kejaran tentara Mesir. Kalau papa mama senang dengan program ini, bisa klik gambar jempolnya ya. Dan jangan lupa subscribe YKB GKI TV, klik gambar loncengnya. Supaya papa mama tidak ketinggalan program Giku-Giku berikutnya. Sampai jumpa di Giku-Giku selanjutnya. Giku-Giku, gerejaku, giranganku. Dah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.